Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kalau lingkup vektor ini kita berbicara di dimensi 2 dulu ya, yaitu berkaitan dengan bidang kartesius ya. Kartesius. Nah, kemudian bagaimana cara menyatakan vektor secara aljabar? Berarti bagaimana formulasinya itu? Kita bisa menuliskan vektor tersebut secara aljabar. Ada 3 macam ini. Misalnya kita langsung aja contoh ya. Langsung aja contoh. Nyatakan vektor AB. Nah, dia sudah ada nilai vektornya. Nah, secara vektor, ini yang satu vektor kolom. Vektor kolom. Jadi kalau vektor kolomnya, maka vektor AB tersebut kita ubah menjadi vektor kolom. Berarti bagaimana matriks kolom? Seperti itu caranya mengerjakan. 3, 5. Kemudian ubah vektor AB tersebut menjadi vektor baris. Vektor baris. Vektor baris. Nah, dia akan sama seperti contoh soal itu. 3, 5. Ini bahkan matriks baris. Kemudian kita nyatakan dengan secara vektor basis. Ya, seperti penjelasannya, kalau vektor basis, apabila basisnya searah sumbu X, basis itu dasarnya ya. Dasarnya searah sumbu X, maka dinyatakan dengan I. Kalau basisnya searah sumbu Y, maka dinyatakan dengan J. Ya, itu ketentuannya. Nah, kalau kita ubah vektor AB tersebut menjadi vektor basis ya, maka kita bisa buat bahwa vektor AB sama dengan 3I ya ditambah 5J. Di mana dapatnya plus 5 ini, Pak? Nah, plus tanda tambah ini diperoleh dari tandanya yang 5 ini. Nah, kalau kita lihat dalam vektor 3, 5, 3 itu positif. Ya, ini 3 positif, tapi di depan ini tidak dilihat. Terus 5 ini positif. Nah, dalam vektor basis kita nyatakan sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan dari setiap elemen-elemen vektor tersebut. Dengan tandanya seperti ini, ada I dan ada J-nya. Itu dalam dimensi 2. Ya, misalnya contoh lain. Kita buat contoh lain. Contoh. Ya, nyatakan vektor B, ya ini pakai huruf kecil Bapak, sama dengan negatif 1, negatif 7 ada. Secara vektor basis. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjawab? Ya, kita perhatikan. Kalau kita berbicara vektor basis, berarti negatif 1 ini adalah searah sumbu X yang nantinya didekatkan dengan I, kemudian negatif 7 searah dengan sumbu Y, kemudian dengan J. Maka dalam menyatakannya seperti ini jadinya. Di vektor B sama dengan negatif 1I, itu dikurang 7J. Ya, kira-kira jelas ya. Baik, kita lanjutkan dengan coba menjawab soal berikutnya. Diketahui titik A itu 3,-5, kemudian ada titik B negatif 2,7. Nyatakanlah vektor AB dalam vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Jadi kita jawab. Yang pertama, diketahui titik A dan titik B. Kemudian vektornya dinamakan vektor AB. Maka titik ujungnya adalah ya titik B. Titik pangkalnya adalah titik A. Ya, kalau kita gambarkan misalnya ya. Nah, itu titik B, di sini titik A. Di mana B-nya adalah negatif 2,7,
kemudian A-nya adalah 3, negatif 5, itu misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyatakannya dengan vektor kolom, baris, dan basis? Pertama, kita cari dulu vektornya. Nah, dari sini kita dapatkan vektor AB, yaitu seperti formula yang video sebelumnya, kita dapat perubahan dari X, jadi X2 kurang X1, kemudian perubahan dari Y-nya, Y2 kurang Y1. Nah, hasilnya yang mana X2, mana X1, mana Y2, mana Y1. X2 dan Y2 adalah perubahan dari titik ujungnya. Ini X2, ini Y2 ya. Kemudian titik pangkalnya adalah X1 dan Y1. X1, ini Y1. Sudah jelas ya? Kita langsung lakukan pengurangan. Jadi jadinya negatif 2 dikurang X1 3. Kemudian Y2-nya 7 dikurang negatif 5. Nah, seperti itu. Kita kurung. Hasilnya berapa? Negatif 2 kurang 3 negatif 5. 7 kurang negatif 5 artinya 7 tambah 5. Berapa 7 tambah 5? 12. Ya, itu vektor AB ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa sekarang? Nyatakan dia dalam vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, kalau vektor kolom berarti AB-nya bentuknya seperti ini. Negatif 5 dan 12. Itu bentuk elemen-elemen perubahannya seperti itu. Kalau ini kolom ya. Kolom. Kalau dia baris, kalau baris maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Negatif 5 dan 12. Jangan diisi koma ya, kalau koma titik jadinya dia. Karena ini vektor adalah suatu perubahan dari titik pangkal ke titik ujung ya. Kemudian basis lagi satu. Basis dinyatakan dengan ya, X dan Y ya, menggunakan I dan J yang video sebelumnya kita bahas. Oke, jadinya B itu menjadi negatif 5I karena dia berada pada sumbu X, negatif 5 ini, kemudian ditambah 12J. Nah, 12 ini berada pada sumbu Y. Nah, negatif dan positif ini menyatakan tanda perubahan itu. Negatif 5 ya negatif 5, 12 menjadi positif 12. Nah, seperti itu jawaban dari soal tersebut. Baik, sekarang kita akan bahas tentang besar atau modulus vektor ya. Jadi besar atau modulus vektor ini bisa kita juga ganti dengan nama mencari panjang vektor ya. Nah, jika terdapat vektor U, ini vektor U dengan komponen-komponennya adalah U1 dan U2 nih. Maka bagaimana cara kita mencari panjang vektor U tersebut? Nah, panjangnya bisa kita cari dengan cara formulasi yang sudah diberikan ini. Nah, itu ya. Jadi di sana terdapat panjang U dilambangkan dengan harga mutlak dari vektor U. Tidak harga mutlak U. Nah, itu. Kemudian sama dengan akar ya dari elemen pertama adalah U1 dikuadratkan ditambah dengan elemen kedua dikuadratkan. Nah, itu seperti itulah mencari panjangnya ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan contoh soal. Nah, ini ada 3 vektor sudah diberikan. Kita disuruh mencari panjang vektor berikut. Kita jawab soal nomor 1. Vektor U. Nah, ini vektor U diberikan sama dengan 3I kurang 4J. Nah, ini dalam bentuk apa namanya vektor ini? Ini kalau kita lihat dalam bentuk basis ya, basis vektor. Ingat, basis vektor itu memuat ada I, ada J. Kalau sudah ada bentuk seperti ini, namanya dalam bentuk basis vektor ya, atau vektor basis. Ya. Nah, bagaimana cara mencari panjangnya ini? Ya, kita perhatikan formula yang diberikan. Panjang U sama dengan akar dari. Ini jangan ambil I dan J-nya ya, ambil koefisiennya saja. Berarti 3.
3-nya ambil kuadrat, ya, ditambah ini kan ada kurang 4, itu ambil sampai tandanya di negatif 4 jadinya dia, ditambah negatif 4 kuadrat. Jelas ya? Kemudian kita proses hasilnya, berarti 3 pangkat 2 itu 9, ditambah negatif 4 pangkat 2, negatif 4 kali negatif 4 kan positif 16. Itu sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Maka panjang vektornya adalah 5. Kemudian nomor 2 sekarang. Vektor PQ. Ya, itu dalam bentuk apa vektor PQ ini sekarang? Kita bisa lihat. Dalam bentuk vektor kolom. Ya. Sambil menjawab panjang vektor, kita analisa juga dia jenisnya vektor apa. Nah, kita bisa lihat PQ sekarang. Nah, berapa PQ-nya? Akar, nah ini dibuat harga mutlaknya, akar dari negatif 5, nah itu elemen yang pertama, negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar negatif 5 kuadrat, berarti negatif 5 kali negatif 5 berapa? Positif 25 ya, ditambah 12 kuadrat, 12 kali 12 140. Dijumlahkan sama dengan akar 169. Berapa akar 169? Silahkan cari gunakan kalkulatornya. 13 ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, caranya mencari panjangnya, kita lihat vektornya, vektor A. Berapa panjangnya ini? Akar dari berapa elemen yang pertama? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar 4 tambah 9 sama dengan akar 13. Akar 13 berapa? Kalau kita cari ya, kalau tidak ada akar di 13, kita biarkan dalam bentuk akar 13.